Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap jika terjadi tren kenaikan angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR isolasi corona di sejumlah rumah sakit di sejumlah provinsi di Indonesia jelang periode libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menyiapkan semua skenario antisipasi mulai dari kebijakan hingga kemudian pengawasan untuk membatasi mobilitas warganya. Kita berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan Ferdi Pak, terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita langsung saja Pak, kita ingin menanyakan beberapa hal. Menarik juga ya Pak yang tadi informasinya akan membatasi juga kedatangan pesawat jet pribadi ke Jawa Tengah. Ini lebih lengkapnya seperti apa sih Pak kebijakan soal ini? Sebenarnya ada yang lebih utama menurut saya dalam konteks penanganan Nataru atau libur Nataru. Oke. Pertama adalah bagaimana membatasi orang masuk ke Indonesia. Jadi gate-gate atau pintu masuk dari Indonesia saya kira mesti kita kontrol ketat. Kemarin kita coba rapat dengan Forkompimda, kita ngecek satu persatu nih Mas. Kalau kita bicara kereta api bisa dikontrol, terminal-terminal bisa dikontrol, terus kemudian kapal relatif bisa dikontrol. Nah, saya tanya, yang pesawat bagaimana? Nah, masukan yang diberikan kepada kami adalah, Pak, kalau pesawat reguler, kita nggak sulit, Pak. Tapi kalau pesawat private jet, dan itu langsung dari luar negeri, kita rasa-rasanya butuh melakukan checking yang lebih ketat lagi. Maka saya minta kemarin itu dilakukan pengetatan, karena ini terkait dengan apakah mereka sudah dites, bagaimana kondisinya, dan bagaimana karantinanya. Maka kita minta untuk melakukan pengecekan yang langsung masuk dengan pesawat pribadi itu. Oke, Pak Ganjar, walaupun kemudian PPKM level 3 secara nasional di libur Natal dan Tahun Baru ini akhirnya dicabut begitu ya, tapi kemudian seberapa berpengaruh terhadap kebijakan daerah Pak? Karena Inmendagri kan juga imbauannya pemerintah daerah juga tetap melakukan pengawasan secara terstruktur begitu ya, dan secara ketat untuk prokes sampai 5M dan juga vaksinasi. Apakah kemudian skenario ini juga akan berlangsung nanti? Oh ya, tentu saja. Jadi begini, keputusan apapun yang dilakukan oleh pusat, daerah mesti menyiapkan diri dengan berbagai senario. Katakan kalau kemudian kita mau melakukan pengetatan, kita punya kok kewenangan untuk melakukan pengetatan. Dan sudah berlatih kita selama 2 tahun, saya kira teman-teman kepala daerah nggak terlalu pusing pada soal itu. Artinya mulai hari ini pun sebenarnya pengetatan kan masih berjalan. Ya. Teman Satpol PP, kepolisian, didukung TNI, semua masih beroperasi kok. Bahkan kejaksaan aja ikut operasi juga sama kita gitu ya. Jadi dukungan sebenarnya banyak. Nah, ketika kemudian kita tidak menggunakan leveling, kan daerah punya level masing-masing. Ya. Atau menurut saya ketika pengetatan orang masuk ke Indonesia itu bisa dikunci, maka itu akan bisa mengurangi. Memang kalau kita mau bicara ideal nih ya, itu ya memang dilakukan pengetatan yang super ketat. Tapi kan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu juga tidak bisa seketat-ketat itu juga. Kan ekonomi mau digelindingkan, hari ini vaksin juga mulai membaik ya. Terus kemudian daerah-daerah yang kurang kita minta untuk digenjot, sebenarnya itu proteksi yang bisa kita berikan di dalam. Nah, sekarang kita kontrol dari sisi aplikasi Peduli Lindungi umpama, potensi-potensi tempat keramaian mulai kita identifikasi dan kita lakukan kontrol-kontrol dengan adanya potensi-potensi kerumunan. Jadi kita sudah menyiapin beberapa skenario sih untuk melakukan itu, termasuk arus lalu lintas nantinya. Tapi Pak Ganjar sebenarnya berpengaruh tidak ya dengan kebijakan pembatasan masyarakat ini dengan leveling-leveling yang diterapkan? Kalau kita bicara mau pengaruh, kalau mau kontrol ketat, memang penerapan level yang tinggi itu tuh bagus. Nah, itu bagus. Tapi kalau kita lihat kan kondisi hari ini Indonesia kontrolnya cukup bagus ya. Kalau kontrolnya cukup bagus, tidak ada lagi yang masuk ke Indonesia, katakan minimal dalam waktu-waktu menjelang Nataru ini, rasa-rasanya ya hari ini pun bisa berjalan seperti apa adanya. Hari ini saya kasih tahu ya, kebetulan saya habis jalan dari Jogja, dari Solo, begitu ya. Itu hotel penuh semuanya hari ini. Artinya mereka pun sudah bisa mencoba untuk melakukan adaptasi. Jadi beberapa resiko dari keputusan mesti kita siapkan mitigasinya dan kita membuat plan-plan ya.
plan A, plan B, plan C. Maka kami mohon kepada pemerintah pusat, seandainya terjadi situasi yang sulit, izinkan daerah juga melakukan tindakan dengan plan B, plan C, plan D, yang itu mengarah kepada tindakan yang lebih tegas gitu. Oke, Pak Ganjar, di situasi hari ini, apakah kemudian ada sasaran-sasaran tertentu untuk pengawasan ataupun juga kontrol yang akan dipertebal begitu Pak? Karena ini prediksinya Jawa Tengah memang akan diserbu oleh pemudik dengan jumlah yang cukup tinggi, 4,8 juta pemudik diprediksi akan masuk di libur Natal dan Tahun Baru ini. Ya, kita menggerakkan jejaring ya masyarakat Jawa Tengah yang ada di banyak tempat di provinsi lain untuk yuk kita Nataru di tempat kita masing-masing yuk. Tidak perlu mudik, terus kemudian bisa merayakan bareng-bareng. Terayain aja dengan cara daring dan sebagainya. Hybrid juga bisa begitu ya. Yang kedua, perhatian-perhatian kita itu terhadap pintu-pintu transportasi. Yang kedua juga tempat potensi keramaian, pariwisata, mal, rumah makan begitu ya. Dan saya kira kawan-kawan kepala daerah sudah membaca semua instruksi Mendagri agar tidak ada perayaan dalam kumpulan-kumpulan masyarakat dalam jumlah besar. Bahkan kemarin ketika saya komunikasi dengan para pastor umpama, mereka sudah menyiapkan skenario ketika yang mau ibadah Natal nantinya, itu sudah daftar mulai sekarang. Maka datanya sudah sangat real time sehingga kita bisa ngontrol. Ya selebihnya kami dengan Forkompimda, dengan kepolisian menyiapkanlah segala sesuatunya agar kemudian bisa lebih terkendali begitu. Oke, terakhir Pak Gubernur, 24 Desember ini kan sudah ada pemberlakuan vaksinasi bagi anak umur 6 sampai 11 tahun di Jawa Tengah. Apakah kemudian ini juga akan berlangsung? Oh tentu saja, kalau soal itu tidak terlalu sulit buat saya, begitu otoritas sudah menentukan, vaksin sudah ada, sebenarnya anak-anak itu jauh lebih gampang. Cara paling gampang apa? Kumpul aja di sekolah, suruh masuk disuntik. Maka ketika nanti itu ada, insya Allah kita siapkan kekuatan kita untuk melakukan semacam serbuan vaksin ya, sehingga kita lebih banyak lagi masyarakat kita yang akan divaksin begitu. Kalau untuk capaian vaksinasi hari ini untuk dosis 1 dan 2 sudah berapa persen, Pak Gubernur? Rata-rata sudah di atas 70%, tapi ada 3 kabupaten yang hari ini kita bantu ya. Ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal yang masih 50-an gitu ya. Maka ini coba kita bantu mereka agar melakukan percepatan seperti dengan kabupaten kota yang lain gitu. Oke, artinya kemudian dengan percepatan ini juga bisa menggenjot begitu ya untuk dilakukan juga secara paralel untuk vaksinasi bagi anak-anak. Terakhir Pak Gubernur, apa yang akan ingin disampaikan imbauan begitu bagi warga Anda yang kemudian memutuskan untuk mudik begitu atau memang tetap di rumah saja, apa yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama saya ingin jelaskan dulu karena kemarin ada yang menyampaikan seolah-olah bornya naik. Bornya tidak naik karena tempat tidurnya kita kurangi. Jadi agar nanti semua mendapatkan informasi yang baik. Tadi anggota Persi kita tanya, tidak kok tidak ada penambahan, bahkan banyak rumah sakit yang nol. Yang kedua, seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada ataupun masyarakat dari luar Jawa Tengah yang ada di Jawa Tengah, yuk kita Nataru di tempat kita masing-masing yuk. 2 minggu saja menjelang akhir tahun, 1 minggu menjelang akhir tahun atau akhir Desember, dan 1 minggu di Januari kita tidak pergi kemana-mana atau cukup pergi di wilayah kita masing-masing agar kita bisa menjaga bersama. Mudah-mudahan kita disiplin prokes. Oke, baik. Sudah ada skenarionya begitu ya, sudah ada dasar untuk kemudian bagaimana menertibkan pergerakan masyarakat di momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Kita nanti pantau bagaimana implementasinya ya Pak Gubernur, setertib apa kemudian warga Jawa Tengah mendengarkan imbauan dari pemimpin daerahnya untuk tetap menjaga begitu pembatasan pergerakan mereka. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini.